Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Bertemu lagi untuk melanjutkan proyek pemrograman GSAP yang sebelumnya kita belajar ataupun bersama-sama untuk praktikum pemrograman GSAP. Proyeknya pembuatan form loading dengan login. Nah, selanjutnya proyek kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana login itu kita input user dan password langsung ke form menu utama. Nah, form utama itu seperti apa ya? Home besar ataupun tempat besar. Yang di dalam home itu ada kumpulan beberapa aplikasi. Seperti Bapak Ibu tahu atau Saudara tahu, biasanya kan ketika kita masuk ke sistem apapun gitu kan pasti ada pemilihan seperti pergantian user, pergantian password ataupun yang lainnya. Mungkin ini sebagai apa ya, sebagai ide ataupun sebagai pengembangan dalam pembuatan aplikasi apapun dan sistem. Baik, kita lanjutkan proyek selanjutnya, pembuatan menu form home dan pembuatan login dan user dan password. Kita buka aplikasinya. Saya menggunakan Visual Studio 2010 ya. Jika menggunakan versi yang lain dipersilakan, karena saya juga nggak mau nanti mahasiswa saya atau didikan saya agak sedikit terbebani penggunaan aplikasi yang di atas rata-rata gitu kan, karena aplikasi Visual yang terbaru ya lumayan gitu kan. Baik, kemarin masih sebelumnya ya kita menggunakan project ini, aplikasi GSAP. Kita tunggu beberapa saat. Baik, ini yang sebelumnya ya, ini loading pertama kali ya. Nanti awalnya loading, kemudian nanti muncul ke login. Nah, nanti kita akan berhubungan dengan password ini, login dengan nanti login dengan logout dan exit. Nanti usernya apa, umpamanya A, passwordnya A, nanti masuk ke menu utama. Baik, kita close dulu ini semua form. Nah, kita buat form baru ya, klik kanan pada aplikasi GSAP ataupun projectnya, kemudian add, kemudian Windows Form. Nah, saya ketik di sini, andai kata sudah paham silakan dikondisikan, cuman kalau ingin sama-sama gitu kan lebih baik disamakan aja. frm home.js ya. Oke, sudah. Jadi form home, kemudian add, di sini add ya. Nah, kemudian di sini nanti ada kumpulan beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita buat dulu menu strip ataupun kita pilih menu strip. Nanti di sini ada beberapa aplikasi kumpulan begitu. Pilih menu strip yang ini. Baru klik satu kali, arahkan ke sini. Nah, kemudian ditulis di sininya aplikasi, kemudian di sininya tulis kalkulator, kemudian di sini pilih penggajian, kemudian di sini tiket bus, di sini toko buku, kemudian di sini sewa mobil, di sini sewa futsal, terusnya di sini Nah, ini ada perbedaan dari pemrograman VB.NET dalam projectnya. Saya nambahkan di sini input nilai, kemudian saya pikir cukup. Kita terakhir di sini exit. Di sininya ada layout, di sininya tulis exit. Nah, sudah di sini ya. Nah,
Namun kalau Bapak Ibu atau Saudara ingin mengembangkan aplikasi lain dan butuh bantuan, dipersilakan saja, nanti kita bisa chatan ataupun DM. Bagi mahasiswa saya biasanya sih berhubungan dengan KKP ya, ataupun skripsi ya yang berhubungan dengan mungkin machine learning atau apa, ya silakan saja datang. Kemudian bagi yang sudah, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jadikan sebagai kontainernya ini ataupun formnya ini sebagai is-MDN container, yang artinya yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa form ini nanti ketika ada masukan aplikasi yang baru, nanti di dalam aplikasi di form ini gitu. Jadi induknya form. Kalau tidak menggunakan tool ini ataupun metode ini ya nanti ya bertumpuk begitu. Kalau ini enggak, ini form, di dalam form itu ada aplikasi lain gitu atau form lain. Klik, jangan lupa klik dulu formnya. Kemudian pilih di sini namanya is-MDI. Nah, ini dia. Nah, jadikan sebagai true. Nah, nanti di dalamnya saya adakan. Baik. Nah, sekarang saya biasanya menambahkan gambar. Terserah kalau nanti berhubungan dengan sistem penggajian, mungkin gaji ya dikondisikan aja lah. Nah, caranya gimana masukkannya? Nah, di sini ada namanya. Nah, ini dia, background image. Nah, diklik aja. Nah, diklik. Nah, kemudian pilih lokal. Pilih import. Nah, kebetulan saya agak bingung nih gambarnya. Ya mungkin saya gambarnya sembarang aja, ini aja kali ya. Nah, kemudian diklik aja 2 kali, nah, baru oke. Nah, nanti ada gambarnya nanti kalau di sini nanti pas ketika di running. Bagi yang sudah, setelah sudah is-MDN container jadikan true, background image yang dipakai sudah digunakan. Kalaupun tanpa gambar juga nggak masalah, cuma lebih dia tidak terlalu apa ya, kosong aja gambarnya. Kemudian form ini kita tampilkan menjadi besar. Nah, terusnya di sini, jadi ketika ada ini langsung besar satu layar. Kemudian di sini ganti menjadi Windows state-nya menjadi maksimal. Ya, oke. Sudah. Kemudian tombol exit-nya ini nanti kita kalau sesuatu lewat ini, bukan menggunakan tombol ini. Jadi nanti kita buang tombolnya, control blocknya di sini. Nah, ini ada. Nah, ini jadikan sebagai false. Nah, nanti cuma ini aja. Oke, sip. Jangan lupa is-MDI tree-nya, is-MDI Pro. SMDI jadikan true, terusnya juga Windows state-nya menjadi maksimal, dan silakan mau menambahkan gambar dipersilakan aja biar tidak terlalu kosong, dan control box-nya menjadi false. Baik, kalau sudah kita berhubungan dengan login ya. Ini di close aja, jangan lupa disimpan. Baik, jangan lupa disimpan. Nah, baik. Nah, kemudian kita berhubungan dengan tombol login. Nah, tombol login. Kita masuk ke sintak pertama atau pengkodingan pertama. Klik 2 kali pada tombol login yang ini. Nah, kemudian kebetulan penamanya sudah kemarin ya. Nah, kalau sudah, ketik di sini if txt user.text sama dengan, sebagai contoh, sama dengan 2 kali ya, kutip 2 kali sebagai contoh A, kemudian dan kemudian txt pass.text sama dengan 2 kali sebagai contoh A juga lah, biar gampangnya dikondisikan saja
kurung tutup. Kemudian di sini di bawahnya tulis di sini var form 2. Sebentar ada yang salah. Oh, maaf. Pantesan kok. Nah, di sini buka ini buat variabel apa tuh, kelas baru ataupun variabel baru. Nah, di sini. Nah, kemudian di sininya var, kemudian form 2, kita namakan di sini form 2 sama dengan new. Kemudian nah, kebetulan saya mau lanjutkan ke sini form home, frm home kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, kita panggil form 2 titik show. Nah, kurung tutup. Kemudian kita sembunyikan this hide. Oke. Kemudian biar nanti ada tulisannya kalau salah gitu kan, tulis di sini pakai else. Nah, terus kita buka bikin lagi variabel baru ataupun yang baru. Nah, tutup. Tulis di situ message box-nya dot show kurung tutup. Coba ketik ulang user dan password. Nah, contoh terusnya txt usernya kita clearkan, hapus, kurung tutup, titik koma, txt pasnya kita clearkan, kurung tutup, titik koma, terusnya txt usernya, titik fokus, titik koma. Oke. Silakan. Ya, memang saya sedikit agak bentrok gitu kan dengan yang kebiasaan dengan pengajarkan VB.NET gitu kan, tiba-tiba ke C#. Sebenarnya sih saya udah lama juga mengajarkannya, cuman lebih banyak ke VB.NET-nya. Tapi sih sebenarnya sama, cuma ini kan tergantung dari kelasnya, objeknya gitu kan. Sebenarnya OP juga sama, cuman kan ada perbedaan gitu kan, seperti kebiasaan sajalah gitu kan. Jadi makanya saya kadang, itulah kenapa ada gunanya saya membuat buku. Jadi buku itu salah satunya untuk mengingat saya gitu kan. Nah, di konten ini salah satu pembantu juga. Baik, kalau tidak ada halangan, selama masih nggak ada, kalaupun ada masalah gampang sih bisa kelihatan, cuma contoh ya seperti ini. Nanti kan agak kelihatan tuh di sini tuh ada warna merahnya, berarti ada masalah gitu kan. Nah, jadi kalaupun nggak ada masalah ya biasanya sih aman-aman. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Kemudian kita pilih ke desain, kita pilih layout di sininya, layout. Nah, tulis di situ txt user dot clear, kemudian titik koma, ini agak lompat ya. Terusnya txt pass clear, kemudian this hide, kemudian this show. Jadi setelah disembunyikan dikembalikan lagi show, kemudian txt user titik fokus. Oke, silakan. Nah, ada masalah ya? Ada masalah nggak ini? Oh iya ya, hapus. Jadi selama masih aman-aman, contoh ya kayak gini tadi kan saya tuh, ini kan berarti ada ini kan, berarti ada yang kurang, kita ini kan sajalah biasanya. Nah, gitu. Ya, dalam belajar pemrograman ya seperti itu. Kalau kata teman saya ataupun guru saya,
Kalau nggak error itu berarti ya belum bisa belajar gitu kan, ataupun belum memahami. Karena komputer itu ilmunya pasti, ketika ada kesalahan di apapun itu tetap aja kurang titik koma aja dia nggak mau. Itulah pemrograman, itulah konsep komputer. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan, kemudian kita pilih exit, tombol exit ya, klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali, kemudian tulis di sini message box-nya. Ini sama dengan yang nanti di home ya, kurung buka, terima kasih, nah, belajar aplikasi GISAP, ini contoh saja, terusnya titik koma, kemudian aplikasi terusnya di exit, jadi nanti ketutup. Nah, titik koma. Oke, sudah. Baik, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Nah, ini kan kebetulan masih di sini nih exit, daripada lama-lama kita kopas aja gitu kan, selama masih nggak ada masalah ya. Kita lihat di sini kan nggak ada masalah tuh. Kita kopas di menu home, di home VFR home. Kebetulan kan ada tombol, bukan tombol sih, ada bagian exit kan, daripada kita bolak-balik lebih baik diklik satu aja. Caranya gampang, di copy aja nih semua sampai sini, di copy, Ctrl C biasa, kemudian kita pilih menu VFRM home, klik 2 kali di sini. Nah, kebetulan kan sama tuh tombolnya ataupun pemilihannya ataupun fungsinya. Ya udah, daripada lama-lama, yaitu daripada nanti dites, kita ketik lagi langsung saja. Kita pilih yang ini dulu ya. Nah, klik 2 kali exit, paste aja, nah, sama. Kemudian kita balik lagi ke desain home, ketik 2 kali lagi di sini. Nah, terus di sini. Nah, baik, nanti kalau apa nanti aja. Kita coba testing, kita coba ya, kita testing. Oke, nah kemudian, nah berarti aman, berarti tidak ada masalah. Kemudian kita masukkan, kebetulan tadi user sama passwordnya A kecil ya. Nah, kemudian kita login. Oke, berhasil. Kemudian kita bisa pilih di sininya. Baik, nah kita pilih exit aja. Mau yang ini silakan. Oke, sip. Nah, coba kita testing lagi untuk yang layout di login. Kebetulan coba andai kata layout ya, berarti sama tuh layout tuh. Layout ini fungsinya mengganti user. Jadi contoh kan biasanya kan passwordnya atau itu kan masih ada kan, masih ada cache-nya kan. Nah itu biar untuk memfungsikan menghilangkan. Coba kita kasih ke bawah, ini kita ganti B. Oke, keluarkan tuh, berarti salah. Nah, langsung otomatis namanya Q, langsung akan kebetulan tuh. Oke, 2W. Oke, sip. Kemudian terakhir kita coba tombol exit. Oke, sip. Oke, baik, itu aja untuk project kedua, pembuatan password dan user dan password untuk terhubung ke form home. Jika ada kendala ataupun komentar ataupun masukan, silakan saja diketik di kolom komentar. Namun dan rata-rata mahasiswa saya itu di kampus, kalian sudah tahu ya, silakan saja ketemuan ataupun berdiskusi lebih panjang tentang pemrograman GISAP. Baik, itu aja, terima kasih, sampai ketemu nanti ke project berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.